don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Aryananda Putra. Suara saya jelas? Hadir Pak, jelas Pak. Tadi sempat terputus ya tadi kuliah sebelumnya metode pengukuran. Nanti kalau terputus disampaikan ya. Adib dan Habibur Rahman nih satu PC ya. Ya Pak, hadir Pak. Hadir Pak. Dian Hardianto. Hadir Pak. Rizky Amalia. Hadir Pak. Linda Setia, Budi Anugrahati. Hadir Pak. Putri Ana Dwi Wulandari. Hadir Pak. Eza Pergi. Hadir Pak. Belum hadir semua ini, kita tunggu yang lain ya. Si Haloho Dominika. Hadir Pak. Mau kuis apa hari ini apa minggu depan? Minggu depan kuis ya. Sekarang udah pertemuan keberapa ini? Nureza Rifki. Hadir Pak. Pertemuan keberapa hari ini? Ke-6 kalau nggak salah Pak. 6 ya. Kenapa kelima? Francisca Putri Palero. Hadir Pak, pertemuan 5 Pak, kalau nggak salah. 5 ya. Iya. Kuis pertemuan ke-7 biasanya kita masih ada satu pertemuan lagi ya. Setelah itu UTS. Atau mau sekarang kuis? Martina. Hadir Pak.
Muhammad Kevin Al-Gufron, Hadir Pak. Melisa Juwita, Hadir Pak. Faza Salsabila. Ini 2 orang, 1 orang? 1 orang Pak. Oh. Tasya Hidayah, Umi Nur Latifah. Oke, tambah semua. Faujan, mana Faujan? Hadir Pak. Keluarga ada yang positif ya. Saya tensinya lagi nggak bagus juga ya. Lagi nambah corona ya. Arif Gabrin, Fani Nuriska. Arif Gabrin hadir Pak. Ya. Nino Rizka hadir Pak. Bapak punten Pak, tadi saya habis dari kamar mandi Pak. Iya, iya. Suara Rahma ini. Iya, Pak. ya. Kamu suaranya khas nih, Muhammad. Sama saya suaranya. Iya Pak. Harus belajar vokal. Sama ini nih, Dian Hardianto vokalnya bagus nih. Bisa nyanyi Dian Hardianto nih. Ini kita mengulang ya, santai aja ya. Pengantarnya udah cukup jelas ya. Sambil kalau ada yang tanyakan silakan ya. Konsep secara umum dulu. Ada kemungkinan minggu depan kuliah ke-6, ke-7 ya. Ke-7 yang kuis itu ke-7 biasanya. Baik ya, bisa kita mulai. Video on dulu ya sebelum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Jumat ya. Tanggal 11 Maret 2022 ya. Ini pertemuan yang kelima ya. Pertemuan kelima kita masuk kepada controller PID ya. Proporsional integral derivatif ya. Ada yang tahu nggak bedanya proporsional integral derivatif ya? Proporsional itu ya besaran errornya karena dia berbanding lurus ya, berbanding lurus keluarannya dengan masukan ya, sehingga dia punya band ya, band proporsional ya, yang bisa kita analisis ya, seberapa besar ya, kita coba. Kemudian di integral merupakan penjumlahan error yang ada ya, atau reset ya, untuk menghilangkan offset ya. Di reset jadi istilahnya sama dengan di reset dari proporsional yang menghasilkan keluaran besar dan positif ya. Tujuannya untuk menghilangkan offset, karena apa saja masih ada offset maka perlu digabung ya dengan integral. Kemudian derivatif ya, derivatif ya, untuk mempersingkat setting time ya. Ini kalau dihubungkan dari kuliah pertama ya, kuliah pertama saya coba untuk buka di garis besarnya sebagai tujuan spesifik ya, tujuan khusus ya, ada tujuan umum, ada tujuan khusus ya. Ini arahnya kepada memperbaiki pengontrolan yang ada ya. Saya lebih prefer sebagai setiap bagian itu punya minimum pengontrol yang perlu dilakukan aksi PID ya. Jadi sebelum kita merekayasa pengontrolan dengan advanced process control ya, setiap bagian proses itu ya, misalkan sebelum masuk ke rasio kontrol, kestabilannya perlu diperbaiki dulu, yang untuk masuk melalui satu tangki misalkan ya, misalkan ada sebuah tangki ya, misalnya ada satu proses dalam pencampuran chemical ya, ternyata kestabilan yang masuk di tangki ya itu masih perlu direkayasa pengontrolannya ya, dengan cara bagian campuran satu yang stabilannya mesti direkayasa dengan aksi PID, yang campuran kedua juga gitu, sebelum dicampur di mixing, sebelum dirasio, supaya spek yang standar produk yang diinginkan sesuai ya. Untuk di awal sudah dilakukan aksi pengontrolan yang lebih stabil ya, dengan kontrol
proporsional, integral, dan derivatif ya. Sense-nya begitu. Kalau kita ingin menggambarkan controller PID ya dengan tujuan tertentu spesifik tadi dengan harapan dengan aksi-aksi yang dinamakan proporsional, integral, derivatif itu diharapkan apa? Kalau ditanyakan diharapkan berarti yang dituju adalah respon yang optimum ya. Responnya sudah sesuai pengontrolan tapi belum optimum. Nah, sudah bisa dilakukan mixing, pencampuran kadar, misalkan 2 campuran kimia yang berbeda ya, tujuannya sudah bisa, cuman nggak optimum gitu ya. Makanya ada yang nggak stabil antara ya campuran 1, campuran 2 yang masuk ke dalam satu tangki. Berarti di keluaran yang masuk di campuran 1 mesti dilakukan pengendalian. Nah, konsepnya gitu. Berarti ada namakan pengendalian keluarannya ya. Saya ulang, saya dengan bahasa narasi yang lainnya. Kalian juga harus bisa menarasikan dengan berbagai sudut pandang tadi ya. Intinya adalah kita mengenal aksi yang dinamakan kontrol, proporsional, integral, dan derivatif ya. Tujuannya untuk mencapai respon optimum ya. Dia pengendaliannya pada keluarannya ya. Keluarannya dia merupakan tipikal karakteristiknya harus feedback control ya. Sehingga kita mengenal pengendalian proses itu udah kendali pada keluarannya ya. Tadi level juga kemarin juga di field flow proses juga sudah digambarkan ya dengan ketinggian sensor dengan ketinggian tertentu ya menghasilkan suatu beda tekanan ya, low dan high ya, itu akan mempunyai persamaan model matematis. Nah, itu penting juga ya. Saya sampaikan kembali ya. Walaupun saya hanya berbicara perbedaan tekanan ya, kemarin di field prosesnya ya. Sehingga dia tergantung jenis cairannya juga ya, punya berat jenis ya. Nah, itu untuk suatu level controller ya, dengan differential pressure juga ternyata suhunya juga mesti dikendalikan ya. Nah, kendali pada proses nggak cuma level. Kenapa perlu dikendalikan ya? Dengan satu rekayasa namanya feed forward ya. Feed forward jadi untuk mengantisipasi tadi ya, dengan bertambahnya load yang masuk. Entah itu loadnya berupa, ini kalau ada gambar, di sini ada gambar tangki ya. Loadnya itu berupa air panas, air dingin ya. Dari kecepatan dan perubahan suhu yang ada ya, ada satu keterlambatan pengontrol lag dalam proses ya. Sehingga kita perlu di load yang masuk itu di feed forwardkan, istilahnya di feed forwardkan lagi ya, dipanjangkan, ada suatu pengontrolan untuk load yang masuk sehingga suhu yang terbaca bisa dinamikanya bisa diatur dengan load yang masuk ya. Nah, diperlukanlah suatu pengontrolan yang feed forward ya. Sebelum masuk ke advance yang ada cascade-nya, displitkan, di override. Nah, itu jadi ada kendali pada prosesnya ya. Kita kenal tipikal pengendalian proses, ada kendali pada keluarannya, udah kendali pada prosesnya. Tapi sebelumnya ya ada kendali internal ya, perlu kendali proses internal ini ya. Artinya pada saat proses planning dan desain ya, desain pengontrolan disesuaikan dengan plan yang ada ya. Instrumen-instrumen apa yang digunakan, pengontrol apa yang digunakan ya, jenis-jenis aktuator apa, sensor apa yang digunakan sudah didesain, di planning ya yang sesuai, dan tadi ya diharapkan tujuan umum tercapai juga, bahaya keselamatan kerja, apalagi sampai ke tujuan spesifik, sampai kepada respon optimum yang dia inginkan tadi, atau sampai kepada pengontrolan yang lebih ketat tercapai ya. Kendali internal proses lebih kepada pengendalian di awal ya. Pengendalian di awal untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu
dalam sistem ya, dalam pengendalian internal ya. Nah, setelah kita mengenal beberapa pengendalian proses ya, hingga kata beberapa kata kunci ya, pengontrolan yang ketat ya, koreksi di minimum feedback control ya, tuning ya. Dan kita melakukan tuning ya untuk mencapai respon optimum ya. Kemudian juga ada kalibrasi proses juga ya. Semua itu dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, tujuan pengontrolan yang lebih baik ya. Nanti tuning itu kita kenal ada yang dilakukan dengan secara try and error ya, try and error. Kita uji tuning untuk proporsionalnya dulu ya. Kemudian supaya menghilangkan error, mengurangi offset, kemudian diperpendek waktunya dengan derivatif, baru ke trik ke integral ya. Dijumlahkan error yang terjadi ya. Intinya adalah aksi proporsional, integral, derivatif ya. Untuk mencapai respon yang optimum dengan 4 persyaratan ya yang digambarkan. Nanti kalau ada pertanyaan untuk mencapai respon optimum, amplitudo kecil ya, fungsi 1/4 redamannya ya, error sama dengan waktu cycling time-nya kecil juga. Itulah kita lakukan aksi tuning namanya, tuning PID. Kemudian juga ada yang sebagai konstanta Ziegler-Nichols ya. PID tuningnya sudah ditentukan nilainya ya dengan satu persamaan model matematis yang ditemukan oleh Ziegler-Nichols ya. Untuk tuning baik aksi proporsional, integral, dan derivatif ya. Nah, jadi 2 model PID yang baik yang dicoba dengan try and error maupun dengan yang sudah ada ketetapan rumus yang telah ditemukan ya. Ini awalnya tadi kan bicara proses ya, memang dinamika proses sebagai penyimpan energi ya, respon prosesnya juga punya waktu tanggapan sampai kepada proses di field yang panjang ya. Kita mulai order 1, 2, 3 ya, udah jelas nih ya. Perlu diulang, ini yang di tuning kontrol ya, dijelaskan tadi. Ada beberapa itu 4 syarat respon optimum tadi ya, sudah dijelaskan di sini. Nah, kemudian secara garis besar berarti controller PID itu merupakan ya controller mekanisme umpan balik ya, sebagai kontrol sistem kontrol industri ya, di mana dia secara kontinu bekerja dengan menghitung nilai kesalahan ya, beda set point dengan variabel proses yang terukur ya, ada perubahan di proses variabel ya yang masuk controller ya, sehingga ada diagram blok prosesnya adalah kita akan memberikan aksi ya di controllernya ya, dengan aksi proporsional, integral, derivatif ya, dengan persamaan model matematis proporsional sebanding ya dengan error keluarannya, integral ada penjumlahan dari beberapa error, derivatif ya penurunan ya untuk menurunkan waktu setting time ya, masuk ke dalam proses menjadi lebih menghasilkan output yang respon yang lebih optimum ya. Nah, ini untuk konsep kontrol PID ya. Kemudian kita juga akan mengenalkan rangkaian op-amp ya sebagai elektronik pengontrol PID ya, dengan mode pengontrol PID ya, karena akan melihat dari op-amp itu sendiri karakteristik dan sifat-sifatnya yang mendukung ya. Dia mendukung untuk sebagai rangkaian pengontrol dengan mode PID ya, karena dia punya karakteristiknya ada 3 ya, infinite open loop voltage gain ya, infinite input impedance ya, zero output impedance. Kemudian sifat-sifat op-amp ideal juga itu ya, ada perbedaan tegangan input ya, sama dengan 0 arus input op-amp sama dengan 0 ya. Ini sifat-sifatnya kita bisa manfaatkan dari sifat yang ada di op-amp ya dengan karakteristik yang ada juga ya.
Dia punya penguat lingkar terbuka, tak berhingga ya. Hambatan keluaran lingkar terbuka, hambatan masukan lingkar terbuka ya, tak berhingga ya. Hambatan keluar lingkar terbuka 0 ya. Nah, ini sifat-sifat op-amp ya, hambatan masuk udah lebar pita juga tak berhingga ya. Dan delta frekuensi tak berhingga, CMRR tak berhingga ya. Kemudian fungsi dan aplikasi op-amp juga untuk penguat linear dan tidak linear juga bisa dimanfaatkan ya. Sebagai apa tadi mode pengontrol PID ya. Nanti kita lihat rangkaiannya ya. Rangkaian PID-nya untuk menggunakan op-amp ya. Nah, kita melihat dulu yang dinamakan karakteristik pengontrol proporsional ya. Kita lihat dari respon keluaran proporsional tentunya ya, di mana dia menghasilkan nilai keluaran ya. P out proporsional out ya, keluaran dari proporsional pengontrolnya ya, merupakan manipulate variabel ya. Jadi output dalam instrumentasi itu disebut manipulate variabel ya, sama dengan ya KP dikali errornya terhadap fungsi waktunya ya. Nah, ini merupakan persamaan untuk keluaran proporsional ya, yang berarti dia berbanding lurus ya. Jika nilai kesalahan besar dan positif, maka keluaran juga besar dan positif ya. Nah, ini karakteristiknya untuk pengontrol proporsional ya. Sehingga nanti kita bisa lihat analisis band proporsionalnya ya. Gain yang terlalu besar akan membutuhkan waktu yang cukup lama yang mencapai steady state ya. Ini dari gambaran yang ada ya, controller ya, di controller itu proses variabel ya sudah terkoreksi ya dengan menguat proporsional ya, dengan aksi proporsional ya, sehingga di manipulate variabelnya ya yang baru ya sudah dilakukan aksi proporsional dengan respon keluaran ya, P out sama dengan KP dikali error terhadap waktunya, fungsi waktunya ya. Ini dilihat dari grafik ya, dengan nilai yang berbeda-beda, K sama dengan 0,5 ya, 0,1, 1,6 bisa dilihat dari gain yang cukup terlalu besar ya terhadap waktunya ya untuk mencapai steady state ya. Kemudian MR itu adalah manual reset bias yang bisa diatur ya. Berapa besar? Umumnya 50%. Dari sifat karakteristik proporsional ini berarti kita bisa menganalisa ya proporsional bandnya, karena dia berbanding lurus rentang E yang diperlukan sehingga M memiliki rentang 100% ya. Sehingga bisa dilihat respon keluaran proporsionalnya ketika rentang 100% ya, MV sama dengan 100 per proporsional band dikali E plus MR ya. MR itu diatur 50% ya. Jadi proporsional bertanggung jawab menghasilkan nilai keluaran yang berbanding lurus dengan nilai kesalahan ya, bertanggung jawab untuk nilai kesalahan saat ini. Jika kesalahan besar dan besar, maka keluaran kontrol jawaban besar dan positif. Dengan proporsional band 40%, dia rentang errornya adalah minus 20 tergambar sampai dengan plus 20% di sini. Dengan rentang manipulate variable 0 sampai 100%. Nah, dilihat ya dari grafik yang ada ya. Kemudian untuk proporsional band 500% ya, tentang errornya minus 50 sama dengan plus 50% ya, dengan rentang manipulate variabelnya 40 sampai 60% ya. Jadi punya proportional band karena sifatnya yang berbanding lurus tadi ya, dengan nilai kesalahan besar dan besar, maka keluaran kontrol juga besar dan positif sehingga punya band proporsional ya. Nah, kemudian untuk karakter untuk pengontrol integral ya. Respon keluaran integral ini ya merupakan integrasi ya dari penjumlahan error yang ada ya gitu konsepnya kan. Bagaimana kalau di UTS itu kan konsep pengontrol integral ya. Ya dia merupakan integrasi ya dari error yang ada ya. Error terakumulasi dikalikan gain integral ya. Jadi error merupakan integrasi antara 0 sampai waktu tertentu ya.
jumlahan error setiap waktu tersebut ya, dan merupakan akumulasi offset yang sebelumnya telah dikoreksi ya. Ya, offset yang sudah terkoreksi ya, itu merupakan penjumlahan dengan jumlah error juga di setiap waktu. Error terakumulasi dikalikan gain integral ya, sehingga menjadi keluaran controller ya. Tadi dikalikan kalau proporsional dengan gain proporsional ya. Nah, kalau ini ada kok cirinya, ada integrasi, ada integral ya, untuk mengakumulasikan ya dari offset yang telah terkoreksi sebelumnya dan error yang terakumulasi ya. Oke, ini jadi tujuannya adalah untuk mempercepat perpindahan proses menuju set point ya, integral ya. Dia ada lagi supaya lebih cepat lagi ya, dengan karakteristik pengontrol derivatif ya, bisa digabung proses integral derivatif. Nah, ternyata di integral sendiri ya, tujuannya adalah mempercepat perpindahan proses menuju set point ya. Perpindahan prosesnya dipercepat sebelum sampai set point ya, menghilangkan steady state error yang muncul ya. Dan pada proporsional ada steady state yang muncul ya, steady state error yang muncul pada kontrol proporsional ya. Dan tujuannya ya bisa jadi keluar di tes ya. Integral merespon terhadap error terakumulasi dari sebelumnya sehingga dapat menyebabkan overshoot. Itu tujuan dari dan respon keluaran integral ya. Nanti digambarkan juga, kita belum sampai ke PID. Nah, kita masuk ke kontrol PID dulu ya. Pengontrol proporsional plus integral atau reset ya, untuk menghilangkan offset ya. Di reset jadi istilahnya sama dengan di reset dari proporsional yang menghasilkan keluaran besar dan positif ya. Tujuannya untuk menghilangkan offset, karena apa saja masih ada offset maka perlu digabung ya dengan integral, memberi respon yang lambat karena perlu ditambahkan elemen proporsional lebih baik lagi. Tujuannya jadi untuk perlu ditambahkan untuk elemen proporsional yang lebih baik lagi menjadi cepat stabil dengan setting time yang lebih kecil, nantinya bisa dengan derivatif. Nanti ditambahkan derivatif lagi ya. Ini untuk penggabungan berarti tinggal dijumlahkan nih gabungan pengontrol integral dengan gain proporsional dan gain integral ya. Di dalam satu persamaan model matematis manipulate variabel ya dengan nilai bias tertentu ya. Ya makin besar maka aksi integral makin lambat ya. Makin besar dari persamaan matematis berarti aksi integral makin lambat ya. Kita berhingga tidak ada aksi integral. Berarti memang sengaja diperlambat dulu ya. Kan perlu untuk menambahkan elemen proporsional ya. Untuk menghasilkan elemen proporsional yang lebih baik lagi ya, sengaja dengan aksi integral dipadukan dengan proporsional. Nah, ini perubahan stepnya ya. Kalau kita lihat dari manipulator yang berubah ya terhadap waktu ya. Aksi proporsional ya dengan step. Jadi perubahannya menggunakan ya step, proses perubahan step ya. Aksi proporsional ya. Kemudian dilakukan dengan aksi integral ya. Dalam satu error yang sudah merupakan gabungan dengan aksi proporsional ya. Jadi integrasi juga dengan proses sebelumnya ya. Kemudian ada pengontrol derivatif ya. Tujuannya tadi untuk ya merupakan turunan error ya. Dia merupakan bersama model matematisnya adalah DOT atau manipulate variable ya. Keluaran derivatif ya. Dikalikan ya, dengan perubahan setiap waktu ya. Nah, ini tujuannya untuk memperbaiki waktunya ya, setting time-nya akan berkurang minimum ya, dan menjadi stabil, sistemnya menjadi lebih stabil ya. Untuk kestabilan sistem juga perlu dilakukan pengontrol derivatif. Nah, di sini ya, dengan nilai KP sama dengan 1 ya, KI gain proporsional 1, gain dari 1, gain derivatif 1 ya, dia akan menghasilkan mulai dari overshoot, fungsi seperempat, kemudian mantap itu akan lebih dengan controller aksi PID akan lebih cepat, lebih mantap, error sama dengan 0 ya, fungsi redamnya seperempat.
itu konsepnya. Ini respon keluaran, jadi digabungkan ya antara samaan matematis proporsional, integral, dan derivatif ya. Ini respon bentuk sinyal fungsi yang dilakukan ya, mulai dari input proporsional ya, amplitude lebih besar dari 1, integral, fungsi step integral ya, dengan sinyal untuk memperlambat waktu dan menyamai aksi proporsional di integral ya. Untuk tujuannya menghilangkan error tadi, fungsi step di proporsional ke integral ya. Menjadi lebih aksi integral itu jumlah errornya terakumulasi. Kemudian derivatif ya, jadi outputnya dipersingkat ya, dari yang inputnya fungsi step tadi, jadi outputnya waktunya lebih lambat untuk mencapai static time yang minimum ya. Jadi ini perubahan dari respon pengontrolnya digambarkan PI ketika digabungkan P proporsional integral, proporsional derivatif, kemudian PID ya. Jadi lebih baik lagi pengontrolannya. Dari respon pengontrolannya bisa digambarkan. Ini diagram bloknya ya. Setelah menjadi controller PID ya, dengan persamaan matematis tertentu untuk memberikan aksi ya, menjadi suatu perhitungan yang mempengaruhi proses manipulate variabel berikutnya ya. Pengontrol diferensial tidak bisa digunakan sendiri ya, diciri juga ya, ada pertanyaan digabung dengan proporsional atau proporsional integral, harus digabung dengan proporsional atau proporsional integral. Cuma kalau proporsional derivatif aja jarang dipakai. Kenapa? Karena masih ada offsetnya ya. Hanya cuman kelebihannya adalah setting time-nya lebih kecil. Tapi ini makanya jarang, maka perlu ada proporsional integral derivatif ya. Ini contoh analoginya ya dengan perubahan rem. Ini namanya ada perubahan rem, suatu tanjakan ya, sinyal tadi yang diberikan ya. Si proporsional dan derivatif ya, dia bisa mempersingkat waktu ya dari waktu yang ada, cuma offsetnya masih ada offsetnya, belum hilang. Nah, makanya perlu dilakukan proporsional, integral, dan derivatif. Nah, kemudian ini contoh untuk yang try and error ya. Dari grafiknya yang ini belum respon optimum ya. Kita ubah nilai gen integralnya ya, proporsionalnya ya, kemudian ada delay-nya juga ya. Kalau dia merupakan suatu proses dinamika ya, yang dinamika proses yang punya masa transient ya, kita bisa ubah-ubah sampai dia menghasilkan yang tadi 4 ciri tadi ya. Tadi yang digambarkan overshoot kecil ya, redaman 1/4, error sama dengan 0 dengan waktu cycle time yang lebih minimum ya. Apa-apa ini sebenarnya simulasi ya, kita kalau di simulasi yang asli ini kita bisa ganti-ganti angkanya nih. Sampai kita dapat namanya trial and error ya. Dia sampai kita dapat respon optimum. Jadi yang ada 4 ciri tadi ya. Konsepnya gini, cara trial and error-nya di sini dikasih trik untuk menentukan nilai proporsional integral dan derivatif ya. Caranya adalah dengan cara tuning satu persatu ya. Untuk mendapatkan yang paling optimum dimulai dari, ya ini triknya adalah dimulai dari gen proporsional dulu ya. Untuk mencari sistem yang paling cepat dengan cara meminimalkan rest time. Dari rest time itu kan 90% di awal, dengan meminimalkan berarti overshoot-nya nanti akan tidak terlalu besar ya. Jadi KP-nya tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Setelah ya disetimbangkan ya tidak terlalu besar atau terlalu kecil, yang penting dia sampai dia punya rise time yang lebih baik ya, sampai 90%. Kemudian dilakukan nilai pada derivatif dulu ya, belum ke integral. Derivatifnya tujuan mengecilkan amplitudo tadi. Tadi udah rise time-nya diatur 90%, jadi ada nanti overshoot ya, sehingga amplitudonya dikecilin ya dengan mengatur KD, nilai KD ya, nilai gen derivatif ya. Ini derivatifnya masih 0 ya, masih bisa diatur nanti itu
Jadi osilasinya tadi, osilasi di awal itu mulai dari amplitudenya udah mulai besar terus dikecilin ya, karena dari rise time-nya itu tinggi duluan ya. Sehingga osilasi dapat diredam atau bahkan dihilangkan dengan gen derivatif dulu yang diatur ya. Setelah gen proporsional, gen derivatif baru proses terakhir ya. Dengan tuning nilai gen yang mencari nilai integral ya. Tuning gen integral ini diperlukan ya jika kondisi sistem memiliki steady state error, yaitu terjadi selisih ya antara set point dengan nilai sistem yang sistem saat mencapai kondisi steady state ya. Jadi dia integrasi, diakumulasikan supaya tadi nilai error dan offsetnya kecil ya. Setelah tadi waktu dari settling time-nya sudah diperpendek ya, di derivatif proporsional sudah menghasilkan satu nilai rest time yang tinggi sehingga overshoot amplitudenya juga sudah bisa dikecilkan dengan aksi derivatif tadi. Untuk redamannya itu menjadi lebih kecil ya. Baru kita kasih gain integral ya. Nah, diperlukan tuning integral jika kondisinya memiliki steady error ya terjadi selisih ya. Kalau ada selisihnya, kalau langsung nggak ada selisihnya udah sudah gainnya, sudah nilainya tidak perlu diatur lagi, di tuning lagi. Tapi jika kondisi sistem sudah terjadi selisih dengan saya mencapai yang perlu diatur di tuning gain integralnya. Kemudian ada Ziegler dan Nichols ya. Dia menetapkan ya tadi target try and error, sekarang ada Ziegler Nichols ya. Dia menetapkan besarnya setting yang paling baik pada saat kita melakukan tuning parameter kolorimeter controller PID ya. Ziegler Nichols juga memberikan cara atau teknik tuning untuk closed loop ya pada controller pada mode otomatik ya. Tadi yang open loop yang tidak otomatik lebih ke setting manual aja ya, sesuai dengan setting yang diinginkan merupakan fungsi dari besarnya T, D, dan K ya. Kemudian gain control dinaikkan sampai satu gangguan akan menyebabkan osilasi kontinu ya. Nanti ada di satu proses itu gini, jadi ada kapan kita harus menggunakan otomatik kontrolnya dan yang manual. Jadi otomatis pada saat closed loop ya dengan nilai tadi yang sudah dihasilkan di Ziegler Nichols ya. Kalau nggak stabil juga terpaksa kita dalam kondisi yang nggak otomatis ya, kita manual setting ya, sama kayak bukaan kran ya. Ketika load yang masuk itu terlalu cepat ya mau nggak mau ada secara manual, ada secara otomatis ya. Secara manual untuk menolong supaya lebih stabil ya, karena keadaan kontrol yang tidak bekerja dengan baik dalam bentuk open loop ya. Kemudian closed loop ya dengan operator ataupun dengan kontrol otomatis ya untuk mengatur supaya lebih terjadi proses yang lebih baik lagi ya pengontrolannya ya. Jadi akan ada gain controller dinaikkan sampai satu gangguan akan menyebabkan osilasi kontinu ya pada proses variabel. Kemudian gain terkecil dari kontrol yang menyebabkan osilasi kontinu disebut juga ini ada ultimate gain ya. Dia memberikan istilah untuk karena di Ziegler Nichols yang menemukan, dia memberikan satu istilah yang dikatakan ultimate gain itu ada ultimate gain dan ultimate period ya. Gain terkecil dari kontrol yang menyebabkan osilasi kontinu ya. Periode osilasi disebut ultimate period. Ya. Parameter tuning dapat dihitung berdasarkan besaran tersebut ya. Ini sebagai nilai P yang di konstanta yang dihasilkan 0,75 dikalikan ultimate gain 0,625 dikalikan dengan ultimate period ya. Dan 0,1 untuk dikalikan dengan ultimate period ya. Proses proporsionalnya 0,75 kali PU, integralnya 0,625 kali TU, dan derivatif 0,1. Nah, ini jadi satu rumus ya yang sudah ditentukan oleh Ziegler Nichols dalam suatu loop closed loop ya. Nah, jadi
Misalkan ada respon rate ya, proses variabel terhadap waktu ya, respon rate-nya ditentukan presentasi dari waktu yang ada ya. Misalkan waktu optimumnya adalah rumusnya dengan satu pemodelan lagi ya, dari bentuk pemodelan yang lain lagi. Ziegler-Nichols membuat pemodelan untuk proporsional integral ya, proporsional integral derivatif dengan persamaan yang bentuk lain lagi ya. Untuk mencapai keseimbangan ya dengan waktu yang bisa dikendalikan dengan aksi PID ya. Ini dari contoh yang ada, waktu tunggu sebesar diketahui 2,6. Proses rate-nya tadi proses variabel yang kedua dikurangi proses variabel yang ke-1 ya. Ini 80 dikurangi 60% ya. Dibagi ya waktunya ya. Itulah proses rate-nya ya. Proses rate perbedaannya berapa dengan waktunya perbedaannya ya. Dapatlah nilai proses rate-nya sebesar 1,0204%. Itu baru proses rate-nya. Kemudian control output ya, 24,9 dikurangi 40,5 ya. 24,4% ya. Ini di control output. Kemudian respon rate. Nah, jadi proses rate itu adalah sebagai masukan dari rumus respon rate dibagi control output ya. Nah, dihitung P2-nya 64,9, P1-nya 40,5 ya. Sehingga didapat respon rate ya terhadap waktu sebesar 0,04182 per detik ya. Jadi untuk level proses gunakan PI ya. Nah, rumusnya tadi ya, jadi untuk membuat suatu mode kontrol PI tuning Ziegler-Nichols ya dengan rumus tadi 111,1 ya. Respon rate-nya dikali waktu tunggunya. Waktu tunggunya diketahui kan 2,6. Nah, sehingga dihasilkan 12,1% ya. Untuk proporsional integral, rumus integral. Nah, ini integral ya. 3,3 dikali waktu tunggu ya. Waktu tunggunya udah 2,6 second ya. Nah, sehingga tuning yang diberikan ya sebesar ya untuk proporsional ya 12,5% ya. Untuk integral 9 second ya. Nah, mungkin itu ya jadi ada dua kesimpulannya ya, ada dua teknik ya di dalam tuning control dengan try and error, kemudian dengan bersamaan yang diberikan oleh Ziegler dan Nichols ya. Ini satu contoh aja, sebenarnya banyak yang memberikan model persamaan untuk menghasilkan suatu pengontrolan yang lebih baik ya. Jadi kita masuk sekarang bagaimana terkait rangkaian elektronik ya, pengontrol elektronik. Sebenarnya pengontrol PID nggak cuma dengan elektronik ya, dengan pneumatik juga ada ya. Karena kita bicaranya adalah sistem instrumentasi terkait dengan besaran listrik ya. Sebagai fokus utamanya kita coba memberikan gambaran PID control dengan rangkaian op-amp ya. Sebenarnya ada yang dengan pneumatik juga ya, dengan memanfaatkan sinyal pneumatik ya, bukan sinyal listrik ya. Cuman itu sudah banyak, jarang digunakan juga ya. Terkait dengan sistem instrumentasi dengan rangkaian pengontrol elektronik menggunakan op-amp ya, karena tadi op-amp itu ya punya karakteristik ya, sifat tadi ya. Nah, pertama bentuk fisiknya dulu ya, konstruksinya seperti apa kita kenal ya. Op-amp untuk 741 ya. Dia untuk primary op-amp terminalnya ada inverting input, non-inverting input ya, output, kemudian ada resources ya. Seminimum apapun dia punya power supply ya. Dengan kaki-kaki ya, dari bentuk konstruksi fisiknya ya. Kita lihat dari gambar yang ada ya, kaki 1 dan 5 offset 0 ya. Kaki 2 masukkan membalik. Kaki 4 untuk groundnya, kaki 6 sebagai keluaran. Kita lihat dari identifikasi model fisiknya dulu ya. Kaki 7 itu jatuh tegangan positif ya.
Jenis-jenis kita sudah pernah disampaikan di sistem sensor ya. Bentuk fisiknya juga untuk jenis IC ini sudah pernah diperlihatkan. Nah, ini karena terkait dari tadi karakteristik op-amp yang ideal itu ya, kemudian sifat-sifat op-amp ya, dan fungsi aplikasinya ya. Kemudian ini digambarkan jenis-jenis op-amp yang berbeda-beda ya, LM741, LM347, LM318. Dia punya nilai op-amp gain yang beda-beda, input resistance ya, output resistance, gain bandwidth, product, CMRR. Sebenarnya semua instrumen itu, yang penting kita harus ketahui karakteristiknya tadi ya, dia punya ini ya. Sehingga nanti nilai-nilai antara tipe dan merek tertentu ya, nah itu dia punya batasan. Sama waktu tes itu ya, ternyata tes di PCR itu ya, kita ditentukan misalkan PCR-nya nilai CT-nya ya, antara merek satu dengan merek yang lain beda ya, dia punya karakteristik alat yang beda ya, sehingga yang dikatakan CT40 itu belum tentu di tipe lain tuh CT40 yang tergambar adalah ya CT40 untuk yang termasuk yang kategori positif atau negatif di atas 40 misalnya, ternyata dia cuma 35 gitu. Itu tipe yang, nah ini dilihat dari karakteristik yang ada ya. Sehingga setelah mereka mulai menyadari ya, instrumen yang untuk tes PCR ya, ada yang menampilkan CT, ada yang sudah menampilkan CT karena tadi kebenarannya dia bisa mempertanggungjawabkan. Dilihat dari merek yang lain nilai CT-nya 40 itu sebenarnya yang terbaca 30 gitu kan. Nah, mungkin itu ya terkait dengan karakteristik ya, kemampuan daripada komponen yang kita gunakan ya, dengan tipe-tipe LM741, LM347 ya, punya nilai spek tertentu yang berbeda, LM318 ya. Terutama di dalam dia menjalankan sifat-sifat op-amp yang ideal dan fungsi dari aplikasi op-amp ya, dengan spek yang ada yang berbeda-beda ini ya. Nanti kita akan rekayasa untuk tujuan pengontrol PID ya. Contoh op-amp LM741 ya, namanya zero noise contribution, zero DC output offset ya, infinite bandwidth ya. Ini yang perlu diketahui di LM741 itu tentunya terkait dengan karakteristik open loop gain, input resistance yang dia miliki di LM741 ya, output resistance yang dia miliki sama gain bandwidth ya. Ini yang sering banyak digunakan ya. Kemudian fungsi aplikasi yang dia sebagai op-amp linear ya. Nah, ini tadi dia fungsinya juga bisa dimanfaatkan nanti untuk pengontrol mode PID ya. Nah, ini kita lihat fungsi yang linear ya, bisa non-inverting amplifier ya, dengan inverting amplifier ya, dengan keluaran Vout ya, persamaan mode matematis yang berbeda ya. Dia sebagai non-inverting dan inverting amplifier ya. Kemudian fungsinya dia ya sebagai voltage comparator ya, dan voltage follower ya. Yang dinamakan voltage comparator ya. Kita lihat Vout-nya ya. Nah, contoh untuk menggunakan analog to digital ya. Kemudian juga dia punya fungsi ya, fungsi summing ya, summing penjumlahan dari beberapa masukan ya. Nah, kemudian differential amplifier ya. Nah, ini kita lihat dari fungsi integrating dengan suatu rangkaian kapasitor RC ya, dan RC. Kemudian fungsi aplikasi sebagai current to voltage ya, converter ya, bisa direkayasa dengan menggunakan op-amp ya.
Ini terminologi instrumen amplifier digunakan untuk differential amplifier dengan high gain, ya bisa dimodifikasi untuk menghasilkan suatu nilai high gain single and output, high input impedance dan high CMRR, ya. Nah, ini terkait dengan karakteristik bisa kita rekayasa ya sesuai dengan yang tujuan kita untuk nanti masuk ke mode pengontrol. Kita lihat ya. Ini diferensial dan tegangan common mode ya. Saya dilihat dari persamaan matematis yang berbeda. Nah, ini ciri bagaimana menggunakan op-amp untuk mode ya proporsional, mode controller ya. Dia ada skema summing amplifier dan invertingnya untuk menghasilkan Vout tadi yang proporsional ya. Besaran terhadap waktunya ya. Bisa kita atur ya dari R di sini ya. Perubahan yang masuk sebagai summing amplifier dan menggunakan rangkaian inverter dari op-amp ya. Jadi ada fungsi summing yang kita gunakan, fungsi inverter dalam rangkaian op-amp-nya kita gunakan, jadi itu sebagai bentuk proporsional ya, mode proporsional controller ya. Kemudian ini untuk yang integral ya, dia memanfaatkan rangkaian op-amp sebagai integrator ya. Nah, jadinya ada di R dan C ya, untuk bagaimana dia fungsi mode controller untuk integral ya, dengan memanfaatkan rangkaian op-amp yang fungsi integrator dan inverter ya. Nah, kemudian menggunakan electronic controllers untuk derivatif mode controller ya, dengan menggunakan fungsi op-amp yang diferensiator ya dan inverter. Bagaimana kalau digabungkan ya, jadi fungsi proporsional integral sebagai masukan untuk menuju op-amp yang ke arah fungsi mode proporsional ya, gabungan. Kemudian yang proporsional derivatif sampai kepada mode controller ya, digabungkan jadi satu ya, rangkaian op-amp ya untuk mode controller PID ya, jadi udah gabungan dari proporsional, integral dan derivatif ya. Ya mungkin itu ya, sebagai tambahan. Kemarin sudah ada pengantar, sekarang kuis ya, tugas lah, kuisnya besok. Sekarang ada tugas ya, yang perlu kalian kerjakan ya. Coba saya ambil filenya dulu. Sampai di sini ada pertanyaan, sampai saya cari filenya untuk tugas kalian. Ini lagi ini ya, kondisi lagi nggak bagus ya. Istri saya positif ya. Kemarin di tes COVID ya. Sempat nggak percaya juga saya. Semoga cepat sembuh istri Bapak. Amin. Tahun kemarin ya, nggak beda jauh ya, cuman 2 soal ya. Apa saja tujuan dari pengontrolan proses, kemudian jelaskan ya komponen apa saja yang terdapatnya di dalam gambar nih ya. Jelas ini gambarnya kelihatan? Lihat Pak. Jelas, Pak. Ya, jadi ini dikerjakan sebagai Mungkin tugas. boleh di zoom dikit lagi Pak. Ini udah mulai jelas ini, segini kelihatan? Kurang jelas? Sudah Pak.
Nah, ini aja kumpulkan di sini ya. Untuk penamaan filenya, Pak, bagaimana ya? File tugas aja, file tugas 1 ya. Ya, induk mahasiswa ya. Izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Untuk tugasnya diketik apa ditulis tangan ya, Pak? Diketik aja ya, udah copy paste ya. Ya, ditulis tangan benar. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah semua. Pak Ojan ada, Pak Ojan? Pak Ojan tugasnya jelas. Hadir, nih, Pak. Tugasnya jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Ya, mungkin itu ya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran mahasiswa sekalian. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago,
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago.